Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam doa malam melalui doa online ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara Kristiani berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Hamasyah, Imam Besar Agung. Dalam firman Allah yang didokumentasikan di dalam kitab suci, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, menjadi pegangan kami dan pegangan kita sekalian. Dalam doa malam ini, saya beri judul Undangan dan Perjanjian Tuhan, yang diambil dari kitab Wahyu, pasal yang ketiga, ayat yang ke-20, sampai ayat yang ke-22, demikian kebenaran firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ayat yang ke-22, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam kebenaran firman Tuhan ayat ini, di dalam kitab Wahyu, kalau kita mulai membaca ayat 14, maka di situ diceritakan bahwa Tuhan menyampaikan surat kepada seluruh jemaat yang ada di Asia pada saat itu. Tetapi pada pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-20 ini diceritakan bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus-Nya berdiri di depan pintu dan mengetuk. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ini adalah upaya daripada Tuhan untuk menolong jemaatnya. Pada saat itu, jemaat yang terakhir yang menerima surat daripada Tuhan, yaitu jemaat yang ada di Laodikea. Mereka merasa bahwa jemaat yang terakhir ini merasa diri mereka itu makmur, merasa dirinya kuat, merasa dirinya kaya, merasa dirinya tidak membutuhkan segala apa yang di luar, karena dia merasa sudah cukup. Tetapi itu secara manusiawi, secara cukup. Tetapi di hadapan Tuhan, jemaat yang ada di Laodikea itu adalah jemaat yang miskin, jemaat yang buta, jemaat yang telanjang, yang perlu ditolong. Sebab itu, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, dia datang di depan pintu hati daripada setiap jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hadirat Allah itu dinyatakan dengan kehadiran daripada kuasa Roh Kudus. Jadi, barang siapa yang mendengar dan membukakan pintu hatinya, maka Roh Kudus akan masuk di dalam hati mereka dan akan mengadakan suatu pesta yang saat itu sedang dipersiapkan oleh Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kalau Tuhan melihat jemaatnya saat itu yang ada di Laodikia, di hadapan Tuhan adalah jemaat yang suam. Dia akan dimutahkan karena dia tidak panas dan tidak dingin. Tuhan mau melihat itu. Tetapi Tuhan begitu luar biasa kasihnya. Dia akan menolong jemaatnya yang saat itu sedang menghadapi satu hal yang sangat menyedihkan di hadapan Tuhan. Tuhan ingin jemaatnya ini kembali berapi-api. Jadi bukan hanya sekedar menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen tanpa Yesus. Jadi Tuhan Yesus pada saat itu, dia berdiri di depan pintu dan mengetuk. Ini merupakan satu tindakan bahwa Tuhan Yesus tentunya bukan hanya berdiri diam saja, tetapi sambil mengetuk pintu. Dan barang siapa, nama barang siapa itu berarti tidak semua orang-orang Kristen, orang-orang yang namanya percaya kepada Tuhan Yesus, seperti yang ada di Laodikia ini, dia merasa cukup dan tidak perlu Tuhan. Yang penting sudah beragama, yang penting sudah beribadah, tetapi ibadahnya sia-sia karena Tuhan Yesus tidak ada di dalamnya. Roh Kudus tidak bisa, yaitu masuk di dalamnya, karena pintu masih tertutup. Namun di dalam hal ini Tuhan Yesus tidak memaksakan kehendak. Dia mengetuk pintu adalah hak daripada kita. Hak daripada orang Kristen itu sendiri. Hak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus itu. Mau membuka pintu hati atau tetap menutup. Nah inilah yang menjadi satu persoalan. Bila mana kita mau mendengarkan suara Roh Kudus dan kemudian membuka hati, maka terjadilah satu persekutuan antara kita dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Inilah yang senantiasa dirindukan oleh Tuhan kita. Inilah yang senantiasa dirindukan oleh Tuhan Yesus. Persekutuan ini ditandai dengan Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan rindukan. Persekutuan ini dinyatakan dengan makan bersama. Firman Tuhan tadi mengatakan, ya, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat. Jadi bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mau bertindak. Puji nama Tuhan. Jadi itulah Tuhan akan mengadakan satu persekutuan yang indah di dalam kebenaran. Ya. Jadi yang mengetuk pintu itulah ada Roh Kudus. Itu adalah firman Tuhan sendiri. Ya. Jadi firman Tuhan ada satu ayat mengatakan, Tuhan rindu supaya kamu tetap di dalam aku. Dan persekutuan itulah yang senantiasa diharapkan oleh Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan Yesus itulah yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kekristenan. Mengapa banyak jemaat, banyak gereja yang kalah menghadapi persoalan kecil pun? Karena Tuhan Yesus ada di luar. Tuhan Yesus belum diberikan waktu untuk masuk di dalam hati, untuk memerintah, untuk menguasai. Kalau Anda kata Tuhan Yesus belum ada di dalam hati, maka tentunya yang ada di dalam hati seperti jemaat yang ada di Laodikia ini adalah perkara-perkara jasmani. Dia mengagungkan kekayaan, kemuliaan, kemewahan. Tetapi di hadapan Tuhan sebenarnya itu hal yang sangat memprihatinkan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah ya, kalau Tuhan
telah masuk di dalam hati seseorang, orang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan memberikan kemenangan, dan disitulah kita akan diberikan hak oleh Tuhan untuk masuk di dalam tahta Allah. Ini berarti firman Tuhan tadi mengatakan bahwa dia akan memerintah bersama dengan Kristus. Hanya orang-orang yang menang saja. Hanya orang-orang yang mau terima Kristus saja di dalam hidupnya yang akan memerintah bersama dengan Kristus. Sangat mengherankan memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebagai kepala jemaat Tuhan, Yesus masih memberikan yaitu kesempatan kepada kita untuk di mana kita dapat meraih suatu kedudukan yang tinggi. Meskipun di dalam kehidupan saat ini masih belum berkenan kepada Tuhan, tetapi Tuhan selalu mengetuk terus, mengetuk pintu terus. Sampai kapan kita tidak tahu. Sampai kita bukan hanya sekedar mendengar, tetapi bertindak. Itulah yang Tuhan mau, supaya kita melakukan kehendak-Nya. Ada juga orang yang memiliki satu pemikiran bahwa mendengar kebenaran firman Tuhan, ada suara firman Tuhan, biasanya ada orang yang yaitu bisa membedakan atau memilih-milih pelayan hamba Tuhan. Siapa yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Kalau andai kata dia cocok dengan jiwaku, dengan hatiku, maka aku akan masuk, aku akan membuka hati untuk menerima firman Tuhan itu. Tetapi andai kata yang membawa firman Tuhan itu adalah yang tidak sesuai dengan aku, maka dia mau masuk di dalam gereja sambil mendengar, tetapi justru hatinya, pikirannya, tangannya, dia selalu memainkan HP-nya. Karena tidak cocok dengan pelayannya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, itulah yang pada akhir-akhir zaman ini yang sedang melanda banyak gereja. Kalau cocok orangnya, maka dia sambut dengan hati sukacita. Tapi kalau nggak cocok, ya datang, tetapi dia tidak mau memperhatikannya. Jelas bagi gerejanya di atas muka bumi ini, di mana Tuhan mendirikan gerejanya, pada mula pertama, gereja awal dengan kepenuhan Roh Kudus. Tuhan Yesus tentunya masih tetap sama di dalam rencananya. Jadi dulu gereja pertama sampai akhir, tentunya rencana Tuhan itu tetap akan dilaksanakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka hati mendengar firman Tuhan. Apalagi saat ini kalau sedang beribadah, dia orang yang jarang ke gereja bisa pakai mendengar dengan online saja, itu bisa. Kalau andai kata nggak cocok, ya langsung dimatiin. Ya. Tetapi kalau di gereja, ya itu ya main HP, main game dan lain sebagainya. Gereja Tuhan hamba Tuhan kan nggak tahu. Puji nama Tuhan. Tetapi ini adalah hal yang sangat-sangat menyedihkan. Puji nama Tuhan. Tuhan masih tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, yaitu supaya gerejanya tetap mendengar suara Roh Kudus sampai Dia datang kembali. Nah, marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengulangi di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu nanti mengatakan bahwa barang siapa yang menang akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Inilah
yang menjadi satu kerinduan, satu pekerjaan Allah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pada akhir-akhir ini di dalam ibadah kita, mari kita selalu memperhatikan hidup kita. Bagaimana kekristenan di dalam hati kita? Apakah Tuhan Yesus atau Roh Kudus ada di dalam hati kita? Apa Tuhan sudah jauh daripada kita? Maka itulah yang senantiasa kita perhatikan. Firman Tuhan sampai saat ini selalu Tuhan Yesus selalu mendengung, selalu terus mengetuk pintu hati kita bagi orang-orang yang masih tertutup hatinya, untuk supaya dia bukan hanya sekedar mendengar tetapi bertindak. Sekalipun kita diberi hak untuk membuka atau menutup, itu adalah hak kita, tapi Tuhan Yesus tetap yaitu terus berusaha supaya kita, gereja Tuhan, menerima Kristus di dalam hati kita, dan kita akan berbahagia mendapatkan satu persekutuan yang indah dengan Tuhan Yesus Kristus. Inilah renungan yang pada malam hari ini kita sampaikan. Firman Tuhan ini sekalipun waktu yang singkat boleh mendorong, terus mengetuk hati kita, boleh yaitu menjadi peringatan di dalam hidup kita, supaya kita tidak mengabaikan di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kasih karunia daripada Tuhan selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, lebih-lebih melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang telah mengetuk hati kami, yang telah memperingatkan hidup kami, supaya kami bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen seperti gereja di Laodikia. Kelihatannya cukup dengan segala macam kemuliaan, kekayaan, harta benda dunia, tetapi di hadapan Tuhan suam-suam kuku, dan tentunya akan dibuang dan dimutahkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mengingat demikian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia, berkat, pertolongan, dan nasihat firman-Mu. Bila firman-Mu ini boleh terus bekerja kuat di dalam hidup kami, mendorong hidup kami, supaya kami memperhatikan di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami. Semua kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.